Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, saya Amsel Pandiangan dari Prodi Peternakan. Saya dari kelompok 2 ingin melakukan eksperimen dengan mewawancarai beberapa orang tentang apa sih pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia di zaman atau era milenial saat ini. Jadi menurut pendapat kamu, bagaimana tentang penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing? Saya sih itu boleh-boleh aja, tapi tergantung situasi. Kalau situasinya formal di kelas, terus sih penggunaan bahasa Indonesia harus pas, harus betul-betul. Tapi kalau informal seperti liburan, nongkrong, terus sih nggak apa-apa, nggak masalah. Penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia dicampur itu adalah kurang tepat. Lebih baik bahasa Indonesia digunakan dalam keseluruhan tanpa dicampur, dan bahasa asing gunakanlah keseluruhan. Lebih menurut saya sebenarnya itu tidak baik, karena dengan tercampurnya bahasa Indonesia, bahasa asing dan bahasa Indonesia, maka itu menjadikan bahasa Indonesia itu tidak lagi murni budaya kita Indonesia, tapi sudah tercampur dengan budaya asing. Menurut saya itu kurang bagus, karena lama-kelamaan bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia itu akan lama-kelamaan akan tergeser. Dan menurut saya penggunaan bahasa Indonesia dicampur bahasa asing zaman sekarang itu baik, karena menurut saya kenapa seseorang itu menggunakan bahasa yang campur atau bahasa asing seperti itu, karena mereka mengetahui bahasa lain selain bahasa Indonesia. Namun hal yang ini ingin disampaikan harus tetap sesuai dengan konteks dan tidak mengurangi makna terhadap pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Menurut Anda, apa sih dampak positif dan negatif dari pengaruh bahasa asing dalam penggunaan bahasa Indonesia? Kalau menurut saya, dari sisi positifnya bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lain. Sedangkan dampak negatifnya, perlahan-lahan bahasa asli akan tergeser oleh bahasa asing jika tidak ditanggapi dengan bijak. Dampak positifnya ya tentu saja kita akan menambah wawasan baru dalam kosakata bahasa asing. Jadi kita akan menambah hal-hal baru. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu ya secara kelama-lamaan maka bahasa Indonesia itu akan hilang, juga kan tertutupi dengan bahasa asing itu, sehingga menyebabkan bahasa Indonesia itu lama-lama akan tidak digunakan lagi atau akan hilang. Menurut saya dampak positifnya dapat mengikuti bahasa internasional dengan lancar, dan dampak negatifnya orang-orang nanti nggak paham dengan apa yang kita omongin kalau bahasa campur-campur, jadinya tuh kalau ngomong tuh nggak nyambung, Gitu. Baik. Apa alasan masyarakat terutama generasi muda yang pakai bahasa asing campur dengan bahasa Indonesia? supaya terlihat lebih keren dan gaul. Bisa dibilang ingin tampil lebih hebat dari orang yang menggunakan bahasa Indonesia, ataupun bahasa yang cuman bahasa Inggris saja, ataupun bisa dibilang mereka ingin tampil hebat dari teman-temannya. Menurut saya mereka menganggapnya sebagai hal yang keren, terutama generasi muda zaman sekarang. Mereka menganggapnya gaul karena beberapa orang bisa berbicara dengan 2 bahasa atau lebih. Alasannya, mungkin ada aja yang mau menambah kosakata asing atau belajar, tapi ada juga yang hanya untuk mengikuti zaman atau supaya lebih terlihat keren dan pintar. Menurut pendapat saya sih, karena masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, menganggap menggunakan bahasa asing akan lebih gaul dan kekinian sih. Ada sebagian orang yang pakai bahasa asing itu cuma bergaul-gaulan, jadi terlihat keren gitu ya. Jadi penggunaan bahasanya salah, pronunciation-nya salah, pengucapannya salah. Tapi ada juga yang benar-benar belajar untuk ya belajar aja. Sekalian belajar bahasa Inggris ya, berlatih. menurut saya mungkin generasi sekarang belajar melalui media sosial. Mereka belajar bahasa asing lewat media sosial dan mengaplikasikannya pada hidup pergaulannya masing-masing. Oh, iya, ada orang yang hanya ingin mau anggar menunjukkan bahwa mereka jago. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi alangkah baiknya didasari pada hal-hal yang efisiensi. Untuk apa mereka menggunakan itu dan bukan untuk ogah-ogahan saja, seperti itu. Sampai di akhir video, sebagai kaum milenial, kita harus tetap menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Indonesia menjadi pudar dan terkikis karena terbiasa menggunakan bahasa campuran.